Assalamualaikum rekan-rekan penyintas GPS. Nama saya Hermawan, saya berasal dari Jogja. Mungkin malam ini akan berbagi pengalaman, siapa tahu nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang. Awal mula sampai akhirnya tahu kalau terkena JBS. Oh ya, sebenarnya pada waktu itu kita nggak terlalu ngeh ya, karena rasanya seperti flu berat itu ya. Sebulan sebelumnya sudah merasakan, jadi bedanya itu capeknya capek yang beda itu ya, capek gitu ya. Dan pada waktu itu kalau jam 12, jam 1 siang itu mau nggak mau harus istirahat, itu langsung tidur itu ya. Capeknya luar biasa dan terasa betul itu kurang lebih 5 hari sebelum serangan GPS itu baru mulai terasa. Yang saya rasakan mulai dari jari tangan yang ini kelingking itu hari Selasa kayak sudah nggak ada tenaganya, kemudian hari Rabu, Kamis, kemudian Jumat, dan hari Sabtu itu sudah sudah serangan yang luar biasa. Pada waktu itu saya merasakan kurang lebih jam 4 pagi. Pada waktu itu kebetulan saya lupa sholat isya, sehingga sholat isyanya menjelang subuh, dan waktu sholat itu waktu memakai sarung sudah agak kesulitan gitu ya, dan badannya sudah lemes, kemudian rasanya sudah nggak karuan. Dan pada waktu itu setelah subuh langsung dibawa istri saya ke rumah sakit di IGD Panembahan Senopati. Gejala pertama yang dirasakan. Oh ya, yaitu capek banget sama menjelang serangan itu kurang lebih 5 hari. Jarinya itu kayak nggak bisa diluruskan gitu ya, jarinya nekuk gini. Mulai hari Selasa, Rabu, gini, Kamis, Jumat. Pada waktu Jumatan saya wudhu itu sudah nggak bisa rapat gitu ya, tangannya udah nggak bisa rapat. Tapi tangannya posisinya seperti ini nih. Jadi kayak nggak bisa nangkep air gitu ya, kayak nggak bisa nangkep air. Bahkan membuka kaca mobil itu sudah nggak kuat ya, sudah nggak ada tenaganya sama sekali. Apa reaksi pertama Bapak saat dokter bilang nih kalau ini kena GPS? Waduh, pada waktu itu saya nggak tahu ya GPS apa ya. Tapi ketika dijelaskan, kebetulan kan dokter anestesinya itu kan temen saya ya, diceritakan GPS seperti ini ya panik juga. Aduh, gimana itu ya. Ada ketakutan kalau nanti tidak sembuh dan sebagainya. Tetapi diyakinkan oleh dokter Panembahan Senopati pada waktu itu ditangani dokter saraf ya, dokter Intan, dan anestesi dokter Dedi. Disampaikan bahwa nggak usah khawatir, GPS walaupun sakitnya agak termasuk langka, tetapi pengobatannya itu sudah ditemukan metodenya, sehingga ya agak tenang gitu ya. Ya pada waktu itu ya panik juga, karena sudah sama sekali setelah masuk ke rumah sakit hari Sabtu, hari Minggunya itu kekuatan tubuhnya semakin lemah gitu ya. Mulai dari dari pundak sampai ke kaki itu hampir kekuatannya hilang. Proses pengobatan atau perawatan yang dijalani. Oh ya, jadi hari Sabtu saya kan masuk di IGD ya, hari Sabtu. Kemudian hari Minggu dan hari Sabtu kan sudah dikonsultasikan ke dokter. Kalau melihat gejalanya ya mengarahnya ke sana gitu ya, dokter sudah menyampaikan seperti itu, sehingga langsung oleh pihak rumah sakit diambil sampel darah, kemudian MRI, pemeriksaan menyeluruh, dan kalau nggak salah hari Senin ya disimpulkan bahwa kemungkinan saya terserang Guillain-Barré syndrome. Itu. Kemudian tadi apa? Proses ini ya? Proses apa namanya? Proses pengobatan perawatan. Oh ya. Nah, pada waktu itu diagnosa awal dari Rumah Sakit Bantul dan GPS, kemudian hari Selasa direkomendasikan dirujuk ke Rumah Sakit Panembahan di Rumah Sakit Sarjito, dan pada waktu itu saya kalau nggak salah menjalani prosedur tes gitu ya. Yang pertama diambil
apanya saya nggak tahu, tapi kalau nggak salah diambil sumsum tulang belakang kalau nggak salah ya. Pada waktu itu, waduh sakitnya ya luar biasa, sakitnya luar biasa. Bahkan pada waktu itu kondisi saya kan sudah pergerakannya kan sudah sangat terbatas, itu saja masih merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian kalau nggak salah dites elektromedik atau apa ya, menggunakan alat listrik gitu, saya nggak tahu. Kemudian disimpulkan kalau tidak salah hari Kamis bahwa saya diagnosanya terserang Guillain-Barré syndrome. Itu Mbak. Oh baik Pak, terus pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar selama Oh iya, masa sakit? tadi nganu ya, proses pengobatannya apa itu ya, programnya ya? Iya. Oh iya, pada waktu itu oleh dokter itu kita diprogramkan ini ya, apa namanya, disuntik plasma gamma ras kalau tidak salah. Pada waktu itu saya disuntik gamma ras 85 botol, setiap hari 17 botol, dan setiap harinya oleh Dr. Yudianta pada waktu itu saya direkomendasikan ke ruang fisioterapi, kemudian di terapi paradisasi ya. Paradisasi itu kayak ada stimulasi listrik gitu ya di beberapa tempat, diantaranya yang saya ingat ya di tangan, kemudian di kaki, dan di beberapa bagian tubuh yang lain. Gitu Mbak. Oke. Tantangan terbesar selama masa sakit dan pemulihan. Oh ya, tantangan terbesarnya itu ya yang saya rasakan itu ketika sakit GBS kan mentalnya itu kan mengalami tekanan yang luar biasa, ketakutan bisa sembuh enggak, kemudian kekhawatiran terhadap keluarga, dan apalagi ya intinya waduh bisa sembuh enggak, kira-kira seperti itu tantangannya. Gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya diganti ya, kan tadi kata Bapak ada kondisi tantangannya. Yang soal mentalnya itu jadi kena juga kan ya Pak, karena antara takut dan yakin bisa sembuh atau enggak. Yeah. Nah, untuk di dukungan keluarga nih atau orang terdekat tuh gimana Pak waktu saat Bapak kena GBS? Oh ya pasti ya, yang menurut saya itu faktor yang paling penting itu memang dari sisi pasien itu sendiri harus punya keinginan kuat untuk sembuh. Kemudian yang kedua lingkungan keluarga, terutama istri atau mungkin suami kalau yang kena istrinya dan anak-anaknya ya. Kenapa? Karena pasien GBS itu kan mentalnya kan naik turun ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tertekan, kemudian ketemu ada orang besok ngomongnya seperti ini jadi mentalnya naik, kemudian ada yang besok mental ngomongnya seperti ini juga bisa turun gitu ya. Oleh karena itu dukungan keluarga terutama istri, suami, dan anak-anak itu menjadi sangat penting untuk menjaga moral agar tadi ya keinginan sembuh itu tetap terjaga. Gitu Mbak. Nah, untuk sekarang kan kondisi Bapak udah baik banget ya, jauh lebih baik. Ya, alhamdulillah. Ada pelajaran atau pesan gitu buat teman-teman yang lagi berjuang melawan penyakit serupa kayak GBS kayak gitu Pak? Oh iya, sebagai catatan ya rekan-rekan penyintas GBS, saya dulu di Rumah Sakit Daerah Bantul itu 3 hari, kemudian di Sarjito 14 hari, jadi genap 17 hari. Kemudian hari ke-18 saya terapi mandiri terus di rumah. Kemudian alhamdulillah pas 1 bulan persis saya sudah bisa berdiri walaupun belum bisa berjalan kaki. Kemudian alhamdulillah pas 2 bulan 60 hari dari serangan pertama saya sudah masuk kerja, walaupun posisinya masih belum sempurna. Yang penting bisa jalan pelan-pelan, kemudian tangan sudah mulai bisa beraktivitas walaupun belum maksimal.
Sebagai contoh, pada waktu itu saya 2 bulan masuk, tangan itu belum bisa posisi seperti ini, apalagi seperti ini, tetapi masih ya segini paling paling tinggi seperti ini kalau dinaikkan. Gitu, Mbak. Apalagi mungkin ada pertanyaan lain? Kok sudah? Oh iya, nanti untuk berbagi proses penyembuhannya seperti apa ya? Kalau tadi kan yang jelas proses penyembuhan di rumah sakit ada ada plasma suntik plasma gamma ras sejumlah 85 potong selama 5 hari, kemudian paradisasi di Sarjito tiap hari, kemudian diteruskan di rumah. Nah, kemudian paradisasi dilanjutkan sampai kurang lebih saya merasakan badan kembali sempurna itu kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun. Sebagian besar aktivitas sudah bisa berjalan dengan sangat baik. Gitu, Mbak. Oh ya, saya kira demikian rekan-rekan berbagi pengalaman untuk video berikutnya. Nanti saya ingin cerita apa yang saya kerjakan sampai dengan proses penyembuhan. Alhamdulillah sampai bisa beraktivitas semua kegiatan, baik kegiatan harian di rumah maupun kegiatan dalam bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.